dengan segala penyesalan akan dosa dan belas kasihan pengampunan daripadamu yang kami boleh terima, sehingga hidup kami boleh menjadi layak sebab dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan pimpin tolong pewartaan firman-Mu, supaya lewat firman-Mu kebenaran disampaikan, rahasia misteri Tuhan disingkapkan, agar kami dalam hidup ini kami berjalan seiring dengan kehendak-Mu, sebab kami boleh diberikan pengertian. Itu sebabnya Roh Kudus tuntun kami, biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami lewat karya-Mu yang akan kami baca, kami dengar, kami renungkan, dan diberi kekuatan untuk kami dapat melakukan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyambut sabda-Mu yang kudus. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Dua ayat saja. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kitab Roma adalah kitab yang dituliskan Paulus untuk jemaat di Roma. Kala itu kurang lebih Roma berpendudukan 1 juta dan sangat heterogen kehidupan yang ada di kota Roma. Jemaat di kota Roma tidaklah terlalu banyak, tentu menjadi kaum minoritas di tengah-tengah beraneka ragam kepercayaan kala itu. Tapi kitab Roma yang dituliskan oleh Paulus mampu merubah pandangan jemaat kala itu yang terdiri dari 2 kelompok, baik itu Yahudi Kristen maupun Yunani Kristen. Tapi kitab Roma yang dituliskan oleh Paulus untuk menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara Yahudi Kristen dan Yunani Kristen. Sebab di dalam Kristus tidak ada lagi perhambaan terhadap hukum Taurat, dan di hadapan Tuhan adalah sama. Jadi surat ini memang khusus ditujukan kepada orang Kristen yang ada di Roma. Sebab bagi pandangan Yahudi, sekalipun orang-orang Yunani yang sudah menjadi Kristen, bahkan mereka yang sudah menjadi Kristen, mereka tetap masih melekat dengan prinsip-prinsip nomonisme, aturan-aturan hukum-hukum Yahudi. Karena mereka beranggapan bahwa sekalipun sudah jadi Kristen, kalau tidak melakukan aturan-aturan tradisi ritual agama Yahudi, maka belum terhisap menjadi keturunan Abraham atau anak-anak Abraham. Lebih jauh lagi pandangan orang Yahudi bahwa keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi surat Paulus untuk jemaat di Roma mengadakan terobosan, merubah, menggeser pandangan itu, bahwa keselamatan itu dari Tuhan untuk semua orang. Dalam konteks inilah Paulus dengan tegas harus berhadapan melawan pandangan nomonismenya Yahudi tanpa gentar. Sekalipun jemaat Roma sudah berdiri beberapa tahun sebelum
Paulus menuliskan surat, sebelum Paulus bersilaturahmi, berkunjung di jemaat Roma sudah dulu berdiri, sudah ada sebelum Paulus mengenal jemaat ini. Dan begitu luar biasanya kitab Roma ini, sehingga dalam perjalanan gereja di pertengahan abad, lewat kitab Roma khususnya 2 ayat yang kita baca ini, merubah pandangan Bapak Gereja, sehingga Bapak Gereja ini berjumpa dengan rahmat Allah yang menyelamatkan, yaitu Martin Luther, yang ada dalam pergumulan yang begitu serius tentang keselamatan terhadap dirinya yang berdosa. Sehingga dengan kata lain, ketika Bapak Gereja ini berjumpa dengan rahmat Allah, dia mengerti, dia menanggalkan pandangan yang lama, berpegang kepada pandangan yang baru. Apa yang ingin disampaikan oleh Paulus dalam kitabnya kepada orang percaya atau gereja? Sebab 2 ayat ini menjadi rangkuman intisari dari seluruh ayat-ayat yang ada di dalam kitab Roma. Dan kitab Roma ini yang paling panjang dari surat-surat Paulus di antara surat-surat yang lain. Mari kita lihat apa yang mau dipesankan oleh Paulus. Dikatakan di sana, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Mempunyai keyakinan yang kokoh. Epais humoi. Kata epais humoi, tidak pernah malu dengan Injil yang dia yakini, yang dia beritakan, yang dia sampaikan. Dia selalu bersaksi. Epischomai, tidak menyangkal. Itu sebabnya dikemas dengan kalimat mempunyai keyakinan yang kokoh. Apa maksud Injil? Mari kita bahas dulu Injil. Apa Injil itu atau Evangelio? Sebab ayat 16 ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya. Kita lihat ayat 2. Kita mengerti dulu apa sih maksud kata Injil. Sehingga Injil itu menjadi keyakinan yang kokoh bagi Paulus. Sehingga epas humoi, Paulus tidak pernah gentar, tidak pernah malu, tidak pernah takut untuk selalu memberitakan Injil itu. Apa Injil itu? Sebab kitab suci yang kita baca, Alkitab Perjanjian baru dituliskan kemudian. Jadi Injil yang dimaksudkan itu apa? Mari kita lihat dulu. Kebetulan dikasih waktu 10 jam untuk berkhotbah, jadi cukuplah untuk membahas. Ayat 2. Kejadian Roma pasal 1 ayat 2. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Injil itu telah dijanjikannya sebelum. Pro epagelia. Pro itu sebelum, awal. Tetapi awal di sana tidak terbatas. Epagelia dari kata epagelo itu utusan. Tapi utusan di sini bukan malaikat. Sebab malaikat itu utusan yang diciptakan. Tapi utusan yang dimaksudkan di sini utusan yang sudah ada sebelum nabi-nabi menuliskan kitabnya. Dia sudah ada. Injil itu sudah ada. Bukan malaikat, karena malaikat diciptakan sebelum dengan perantara nabinya, nabi-nabinya dalam kitab suci.
berarti berbicara perjanjian lama. Sehingga dalam perjanjian lama Injil baru dijanjikan, atau kata lain dinubuatkan. Tapi Injil yang dimaksudkan di sini adalah utusan. Dia sudah ada sebelum ditulis oleh para nabi, sudah ada. Yang ada dan maha ada tentulah Allah. Segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, kecuali Allah yang sudah ada dalam kemahaadaannya. Berarti utusan ini yang disebut Injil, dia sudah ada sebelum ditulis para nabi sebagai nubuatan tentang Injil ini. Semoga bisa menangkap. Berarti Injil ini bukan kitab, bukan yang dimaksudkan buku. Ayat 3, masih Roma pasal 1 ayat 3. Siapa Injil itu? Karena dia ada koma. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 2 itu dia tidak berhenti, tapi dia ada koma. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Amin. Berarti Injil itu berbicara anaknya, bukan berbicara kitab suci, bukan berbicara surat-surat Paulus. Injil itu tentang perito hoyo auto. Hoyo itu anak. Berbicara tentang anaknya. Anaknya siapa namanya? Yesus. Jadi Injil yang dimaksudkan Paulus tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Sehingga dalam perjanjian lama Injil akan digenapi, baru nubuatan. Setelah perjanjian baru Injil itu digenapi, merujuk kepada Yesus, anaknya. Baru kemudian waktu kurang lebih 200 tahun masuk abad ketiga, baru dituliskanlah, dikumpulkanlah. Sebab ditulis tahun-tahun puluhan Masehi, dikumpulkanlah kurang lebih abad ketiga baru terkanon. Terjadi kitab yang namanya Perjanjian Baru. Kenapa disebut Perjanjian Baru, disebut Injil? Karena menulis tentang Sang Injil itu dan karyanya. Makanya Perjanjian Baru juga disebut kitab Injil. Itu sebabnya dalam kalimat selanjutnya ditegaskan, saya berharap kita sudah mengerti tadi, oh Injil yang dimaksudkan itu adalah Yesus. Makanya tidak heran ketika Paulus menegaskan dalam kalimat selanjutnya dikatakan sebab Injil adalah kekuatan Allah. Gar ime dunamis theo. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Jelas Injil menjadi kabar yang luar biasa buat manusia. Amin. Sehingga manusia memiliki harapan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Bahkan Injil memberikan jaminan akan hidup yang kekal. Sebab Injil berbicara pribadi Yesus itu. Dan Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Yang menjadi manusia. Karena itu dia dijadikan manusia yang berdosa, dipaksakan mau tidak mau menjadi manusia seperti manusia yang berdosa. Dengan demikian Allah menyerahkan Yesus untuk menanggung seluruh pelanggaran kita. Jadi benarlah Injil adalah kekuatan Allah. Sebab itu berbicara Kristus, Dialah yang menanggung seluruh kesalahan dan pelanggaran manusia. Tanpa Dia tidak bisa. Manusia terlepas dari dosa, manusia terlepas
bebas dari maut, bahkan kematian yang kekal. Dia harus menanggung. Dia dipaksakan mau tidak mau. Dan seluruh hukuman manusia, kutukan manusia ditangguhkan kepadanya. Makanya bahasanya Allah mengaruniakan anaknya. Dia mengaruniakan firman itu menjadi manusia, sekaligus untuk menanggung seluruh kutukan hukuman manusia. Tidak ada harapan, tidak ada jalan. Itu sebabnya kalau orang bertanya suatu ketika dari teman-teman agama Ibrahim bertanya, apakah tidak ada cara lain? Oh, tidak ada. Tidak ada cara lain. Satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Dia. Tapi tanpa penghapusan dosa, tanpa pengampunan dosa, bagaimana bisa manusia menghampiri kekudusan? Sorga itu kudus karena tempat kediamannya Allah. Jadi yang ke sana harus dikuduskan. Lewat Kristus baru dikuduskan, sehingga boleh memperoleh itu. Sebab Injil adalah kekuatan Allah terbukti dengan pemberitaan Injil, di mana dikisahkan perjuangan para rasul oleh Dr. Lukas dalam kitab yang kedua, kitab Injil para Rasul. Sebagai tanda lahirnya gereja mula-mula di tengah-tengah orang Yahudi yang membenci kekristenan, walaupun orang Kristen itu dulu dianggap bagian dari sekte dari Yahudi. Tapi kemudian karena kiblatnya kepada Kristus dibenci di tengah-tengah orang kafir, bahkan bergulirnya zaman, Injil menyulap wajah dunia lewat bapak-bapak gereja. Setelah para rasul, zaman bapak-bapak gereja yang terpanggil untuk melakukan tugas pewartaan Kristus, pewartaan Injil, sehingga dunia dipenuhi oleh gereja. Sampailah di Bethesda, gereja Bethesda di Salemba. Itu karena nafasnya bapak-bapak gereja dengan semangat yang tak gentar. Mari kita renungkan itu supaya rekan-rekan yang ada di Bethesda, di Salemba sana memiliki spirit yang sama. Amin. Untuk gencar memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah yang sudah percaya, supaya engkau menjadi kuat, sama-sama menjadi kuat di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Engkau tetap kuat, engkau tetap bisa bersuka cita, engkau tetap bisa bersyukur. Puji Tuhan. Lebih dari itu, di sekelilingmu engkau beritakan kebenaran Kristus. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Itu sebabnya dia katakan di sana, Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kepada siapa? Setiap, perhatikan ayat, setiap orang percaya tuh. Yang menyelamatkan kepada yang percaya. Itu sebabnya yang tidak percaya harus percaya. Tidak ada jalan lain. Mari teman-teman yang ada di gereja, sehingga ketika engkau selesai beribadah, ada spirit bapak-bapak gereja dalam hidupmu, supaya engkau tidak gentar. Mau takut apa lagi di situ kan? Iya. Mau dikejar, tidak perlu dikejar juga sudah ada di dalam. Hah? Bangun tidur juga sudah ada di dalam. Kiri kanan juga sudah ada di dalam. Gunakan kesempatan itu.
Mati cuma sekali, semua juga mati. Di luar penjara, dalam penjara, kalau waktunya mati, pasti mati. Tapi mari kita menggunakan waktu untuk kita memberitakan. Sebab kekuatan Allah yang menyelamatkan hanya kepada setiap orang percaya. Pisteu. Apa pisteu? Percaya. Yang dimaksudkan Paulus, percaya bukan sebatas confession, pengakuan dari mulut, apalagi lip service. Sebab kata pisteu, percaya, tolong renungkan baik-baik. Kata percaya, dan sampai kita, oh saya yang penting sudah percaya. Tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Sebab kata pisteu, percaya, bukan untuk membuktikan bahwa kita memang hidup benar dan layak berdiri di hadapan Tuhan. Justru sebaliknya, merupakan bukti sekaligus pengakuan kita atas ketidakmampuan untuk dapat hidup layak dan benar kecuali bergantung kepada Tuhan. Itu iman, itu percaya, itu pisteu. Bukan karena kita layak, justru pengakuan kita, ketidaklayakan kita untuk dapat hidup benar. Karena itu kita perlu bergantung kepada Tuhan. Sehingga arti percaya juga memiliki korelasi, hubungan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang percaya, orang yang beriman, dia mengasihi Tuhan. Dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Ingat, Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Mari, iman itu bukan sekadar berkata saya percaya, tapi pembuktian ketidakmampuan kita bergantung kepada Tuhan. Dan iman sekaligus untuk menunjukkan ada relasi karena kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita bangun relasi sama kayak Abraham. Kayak Abraham dengan Tuhan. Itu sebabnya Abraham disebut Khalil dalam bahasa Arab. Khalil itu sahabat Allah. Lillah, sahabatnya Tuhan, teman dekatnya Tuhan. Itu orang beriman. Dia punya mesbah, dia bangun hubungan dengan Tuhan. Itu tandanya orang percaya. Itu yang dimaksudkan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Kemudian Paulus bilang pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Kenapa Paulus katakan itu? Kita harus pahami konteks kala itu. Paulus seorang ahli agama. Dia ahli ilmu agama Yahudi. Dia ahli Taurat, perjanjian lama. Tentu sangat mengetahui kedudukan orang Yahudi dalam konteks perjanjian lama. Itu sebabnya dia awali dengan kata proton. Pertama-tama, yang awal, lebih dahulu orang Yahudi. Sebab memang orang Yahudi yang pertama-tama menerima kebaikan, kemurahan Tuhan, pemilihan sebagai umat Allah, memang mereka. Dan Paulus tahu itu. Dia tahu itu. Makanya dia katakan yang pertama orang Yahudi, kemudian Tekai, tetapi juga orang Yunani. Maksudnya kalimat di sana untuk sekaligus Paulus memberikan pergeseran makna bahwa keselamatan tidak lagi hanya untuk Yahudi yang merasa umat Allah satu-satunya, tetapi juga orang yang Yunani. Diluaskan pengertiannya, artinya orang-orang non-Yahudi, termasuk kita orang Indonesia yang percaya kepada Yesus. Tidak ada lagi perbedaan. Itu maksudnya Paulus. Kecuali yang membedakan hanya satu, engkau percaya atau tidak, itu saja. Sebab Tuhan mengasihi semua bangsa. Ayat 17, mari kita lihat.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. En autos, en itu di dalam. Artinya sebab di dalamnya artinya peristiwa Injil yang dijanjikannya, yang ayat 2 kita baca tadi, sudah ditetapkan oleh Allah dan menjadi nyata tentang anaknya, ayat 3 tadi, dalam konteks sebagai Mesias yang lahir sebagai manusia dari keturunan Daud, sehingga yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab keselamatan berawal dari percaya. Karena Abraham diselamatkan karena iman, karena percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar, bukan orang baik. Baik itu bahasa generik. Semua orang baik, semua agama baik, semua baik-baik. Tapi Alkitab berkata, seperti ada tertulis, orang benar, dan bukan karena kebenarannya sendiri. Sebab Alkitab bilang semua manusia telah berdosa. Semua kemuliaan kafot Adonai sudah hancur. Melainkan dibenarkan oleh Injil adalah kekuatan Allah itu. Mari kita lihat pasal 3 ayat 24. Bertolak dari itu. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan cuma-cuma supaya kita sadar. Amin. Kita dibenarkan oleh kasih karunia. Kasih karunia. Saudara-saudara kita suka bilang apa? Hidayah. Semoga engkau menerima hidayah Yesus, kasih karunia pengorbanan Kristus. Boleh jadi secara fisik teman-teman ada di balik terali itu, ada di dalam tempat yang besar tapi tetap terbatas. Tapi percayalah, Injil yang menyatu dengan imanmu itu tidak bisa terbelenggu. Amin. Injil itu tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dipenjarakan. Betul, kita terbatas, tidak bisa kemana-mana. Tapi ingat, Injil itu tidak terbatas. Imanmu tidak bisa dipenjara. Sebagaimana Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Mungkin kita tidak seperti Paulus. Kita ada di penjara karena kesalahan kita, karena kejahatan kita, karena tipu daya orang dan sebagainya. Tapi kalimat yang akhir itu yang penting sekali. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Firman Allah tidak terpenjara. Biarlah spirit bapak-bapak gereja ada pada rekan-rekan sahabat kekasihku, supaya tidak belenggukan firman itu, tapi nyatakan, beritakan. Allah yubarik lakum. Allah memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, Injil, kabar baik, kabar sukacita, kekuatan Allah itu sesungguhnya adalah putra-Mu, firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus namanya. Mari ya Tuhan,
Kami mohon Roh Kudus memeteraikan karyanya yang sudah kami baca, renungkan. Dan Engkau sendiri yang menjabarkan itu bagi kami. Supaya kami punya kekuatan, punya keberanian dinamis yang tidak bisa dibelenggu. Sekalipun saat ini kami dibatasi oleh ruang dan ruang. Tapi pemberitaan firman-Mu, pemberitaan Kristus bagi orang yang belum percaya tidak akan mampu memenjarakan kami. Dan kami akan menyampaikan itu. Selain kami terus membangun hubungan kami erat dengan Tuhan, supaya kami layak disebut orang yang percaya, yang diselamatkan oleh kekuatan Injil Allah itu. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mengalami pergumulan, persoalan, Tuhan beri jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka yang ada di rumah, yang ada di daerah. Tuhan memberkati dengan segala pergumulan mereka. Kami bawa dan letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sanggup memberikan jawaban dan pertolongan kepada mereka. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.